Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya. warahmatullahi. Yang terhormat Sekretaris Kemenkop Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang juga adalah pembina IAPI, Bapak Arif Rahman Hakim yang akan menjadi pembicara pada Komada hari ini. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IAPI, Bapak Sony Sumarsono. Yang terhormat Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM Kemenkop UKM, Bapak Dr. Ali. Yang saya hormati Dewan Pembina IAPI, Bapak Willem Siahaya dan Bapak Agus Prabowo yang telah hadir bersama kami. Yang saya hormati Dewan Etika Bapak IPEP yang telah hadir juga bersama kami. Yang terhormat Ibu Faradila dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Poso yang akan menjadi moderator pada Komada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Pengurus Pusat dan Daerah IAPI, serta Bapak Ibu peserta Komada yang saya banggakan. Terima kasih telah hadir pada acara Kompas Pengadaan ke-13 yang akan membahas tema menarik mengenai strategi Kemenkop UKM dalam menyiapkan produk UMKK pada PBJ pemerintah. Agar acara hari ini dapat berjalan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum memasuki pemaparan materi, Kompas Pengadaan ke-13 akan dibuka secara resmi oleh Bapak Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IAPI, Bapak Sony Sumarsono. Kepada Bapak Sony Sumarsono, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Asya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya. Bapak Ibu yang terhormat, Dewan Pembina, Pak Willem, Pak Agus Prabowo, Pak Arif Rahman Hakim, yang khususnya Pak Arif Rahman Hakim ini yang spesialis hari ini jadi star di acara Kompas Pengadaan ini yang akan mengupdate mengenai bagaimana nih strategi menyiapkan UMKM sehingga bisa berperan lebih banyak di pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga ada Pak IPEP, Bapak Ibu pengurus IAPI Pusat, pengurus IAPI Daerah, Bapak Ibu sekalian peserta seluruh Indonesia. Terima kasih. Meskipun kita hari Minggu, kita saling berbagi ilmu, masih di weekend maksudnya ya, kita bisa menyempatkan diri ketemu silaturahim, uh, berbagi pengalaman sekaligus mengenai update mengenai UMKK ya. Sing sing Eh, sing kok Pak De, sing ketemu awake dhewe nang tanggul kalau. Sepertinya ada keramaian di mana nih? Bapak Ibu sekalian, eh, sebelum memulai, saya tadi kebetulan teringat aja tadi pas ngobrol sama Pak Uwo. Dulu saya sama Pak Uwo pernah menghadiri acara IFPSM di Helsinki, kalau nggak salah ya, tahun 2018. Nah, salah satu pembicara di sana itu adalah salah satu deputi menteri eh, di North Ireland, jadi di Irlandia Utara gitu loh. Nah, paparannya tuh menarik. Paparannya adalah bagaimana strategi mereka membawa UMKM sana itu bukan membawa UMKM untuk ikut pengadaan barang dan jasa, tapi go internasional gitu loh. Jadi mereka menceritakan bagaimana program yang terstruktur banget gitu loh untuk membuat agar pengusaha-pengusaha Irlandia itu go internasional. Jadi strategi go internasional. Mungkin ini menarik dan kayaknya sekarang hampir semua negara berlomba-lomba ya tertengah-tengah beberapa tahun terakhir di mana terjadi banyak disrupsi di dalam rantai pasok sehingga program pengembangan UMKK di sebuah negara, apalagi khususnya di Indonesia ini kayaknya menjadi sebuah program prioritas kalau menurut saya. Bahkan perlu digandeng kolaborasi yang lebih besar dengan semua stakeholder terkait, ya karena memang
kunci kedikdayaan sebuah bangsa ke depan ya kayaknya sangat ditopang oleh kekuatan ekonomi dari usaha-usaha kecil ini. Nah, bagaimana ini program dari Kemenkop dan UMKK? Saya kira ini momentum yang bagus untuk kita dapat update langsung dari eh, pelaku utamanya, Pak Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKK, yang akan didampingi nanti oleh Ibu Faradila ya. Ibu Faradila ini sebenarnya juga apa tuh eh, pelaku pengadaan ya, anggota IAPI, pelaku pengadaan. Jadi beliau juga jadi pembicara di sana sini. Namun beliau juga saat ini aktif di Dinas Pengembangan UMKK juga, Koperasi dan UMKK. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian kita mendapatkan narasumber dan moderator yang sangat kompeten untuk subjek ini. Mari kita ramaikan diskusi pada pagi hari ini sehingga kita bisa sama-sama mendukung Kementerian Koperasi dan UMKK untuk mensukseskan program uh, menyiapkan produk UMKM pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya kira itu saja sedikit dari saya. Dengan ini acara kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dengan resmi saya buka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sony Sumarsono atas pembukanya. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, dimohon kepada Ibu Bapak semua untuk membuka kameranya terlebih dahulu dan berikan senyum terbaiknya untuk dokumentasi. Kepada Mbak Ayu dipersilakan memberi pengarahan untuk dokumentasi. Ya, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Di sini ada 3 layar. Kita mulai di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, acara akan kami serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Faradila, waktu dan layar Zoom dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Hasya selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu semua yang ada di webinar hari ini. Apa kabar? Saya lihat Kabar ini baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat sudah dari berbagai UKPBJ ada di sini juga teman-teman yang dari Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Kota, juga provinsi. Ada wajah-wajahnya di sini. Selamat bergabung di kelas webinar IAPI hari ini, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Faradila Yusuf Liputo. Hari ini saya akan bertugas sebagai moderator dalam webinar ini, yang mana saya akan memandu jalannya acara Bapak Ibu. Dan untuk webinar ini bertajuk Strategi Kementerian Koperasi UKM dalam menyiapkan produk UMKM pada pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi topik pembahasannya sangat luar biasa sekali seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, Pak Sony ya, yang mana produk-produk UMKK saat ini kita sedang diarahkan ya untuk bisa mendorong produk UMKK ini agar bisa masuk ke dalam katalog elektronik lokal. Tentu saja dalam upaya ini ya yang kita lakukan khususnya di provinsi, kabupaten dan juga kota, Dinas UMKM ini akan berkolaborasi dengan UKPBJ dalam mendorong ya UMKK agar bisa
masuk ke dalam katalog elektronik lokal sehingga UMKM, UMKK ya, UMK dan juga koperasi yang ada di sekitar kita itu dapat mengikuti proses-proses pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk itu, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, IAPI telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Arif Rahman Hakim MS, selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan juga UKM RI, yang pada kesempatan hari ini tentu saja akan memaparkan materi bagaimana strategi dari Kementerian Koperasi dan juga UKM RI dalam menyiapkan ya produk UMKK ini pada pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin saya sapa dulu narasumber kita, Pak Segmen, Pak Arif. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Dila. Alhamdulillah. Jadi, Bapak Ibu, Pak Arif pada kesempatan hari ini didampingi oleh Pak Dr. Ali, ya, Dr. Ali ST MSI. Apakah Dr. Ali sudah ready di dalam room ini? Baik, Pak Alinya sudah ready. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi ya, saya akan langsung serahkan ke Pak Arif dan Pak Ali ya, mendampingi Pak Segmen untuk memaparkan materi seputar strategi Kemenkop UKM dalam menyiapkan produk UMKM dalam PBJP pemerintah. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Pembina IAPI. Menurut catatan saya ini ada yang hadir di sini Pak Willem dan Pak Agus Prabowo, Pak Fitri Yusman, Pak Ikak, dan mohon maaf kalau saya belum melihat ya. Ada Pak Hairul juga barangkali. Kemudian seluruh jajaran pengurus IAPI, DPP IAPI, ada Pak Ketua nih Pak Sony Sumarsono, beserta jajaran, serta Bapak Ibu yang hadir pada forum yang sangat bagus ini untuk kita berdiskusi ya, sharing agar pelaku usaha mikro kecil makin berdaya ya, makin bisa menikmati kue pembangunan karena kebijakannya sudah bagus, tinggal bagaimana mengeksekusinya ya, kita sama-sama mengawal, mengeksekusi sehingga kebijakan 40% belanja pemerintah untuk produk-produk UMKM ini nanti bisa benar-benar dinikmati, bisa benar-benar bermanfaat bagi pelaku UMKM dan juga bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bapak Ibu, tadi saya juga mendapatkan informasi ya, ada rekan-rekan kita yang berhalangan hadir karena alasan kesehatan gitu. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang sekarang mendapatkan semacam cobaan begitu ya, supaya diberikan kesembuhan ya, sehingga kita nanti bisa lebih lengkap lagi. Ini juga yang sudah hadir, alhamdulillah ya, sudah belum banyak sekali nih, ada 67 ya, dan pasti akan bertambah lagi. Saya akan minta tolong nih Pak Abdul ya untuk menyampaikan slide yang pertama. Jadi yang pertama mengenai produk UMKM ini supaya bisa dibeli oleh masyarakat kita, terutama pemerintah ya. Tentu ini menjadi harapan kita semua, karena kalau dilihat dari kondisi sekarang ini, pelaku UMKM ini kan kontribusinya cukup besar ya terhadap PDB, sekitar 60% sumbangan pelaku UMKM terhadap PDB, dan juga sekitar 97% tenaga kerja itu disediakan oleh
UMKM. Bapak Presiden sudah memberikan arahan ya. Ini saya cantumkan di sini arahan supaya kita bisa memberikan kemudahan, ya, perlindungan dan pemberdayaan melalui satu peningkatan produk-produk UMKM masuk dalam katalog pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga BUMN. Yang kedua, pengadaan sistem barang dan jasa yang terintegrasi, transparan, efektif, dan efisien. Ini pasti nanti banyaklah kontribusi dari teman-teman IAPI ya. Bagaimana katalog yang ada di pemerintah pusat, ya, BUMN, pemerintah daerah ini benar-benar nanti produk-produknya diisi oleh produk-produk UMKM lokal ya. Jadi kalau nanti kita lihat dari data, kelihatannya sih udah apa namanya sesuai dengan target ya. Tapi kalau dibedah barangkali nanti akan kelihatan masih banyak produk-produk yang bukan dari dalam negeri, ternyata jumlahnya masih cukup signifikan di katalog pemerintah. Lanjut ke slide berikutnya. Ini beberapa kebijakan yang sudah dituangkan dalam regulasi. Yang pertama adalah di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Di sini juga sudah sebenarnya semangat kita ya supaya produk-produk UMKM ini mempunyai pasar yang lebih luas sudah dari tahun 2008 nih. Malah mungkin sejak saya masuk ke pemerintahan juga sudah ada semangat itu. Cuman kalau bahasanya Pak Soni itu semangat aja nggak cukup ya. Kalau komitmen aja nggak cukup ya. Nanti cuman komat kamit aja. Di sini sudah tertuang nih, mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil melalui pengadaan secara langsung. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dan juga diperkuat nanti di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sana juga sudah ditegaskan bahwa Kementerian hilang ya. Kementerian lembaga pemerintah daerah wajib menggunakan barang dan jasa, usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi dan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah ini harus dialokasikan ya untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nanti kita lihat ya apakah amanat ini kemudian sudah dilaksanakan secara optimal. Kemudian di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, ini yang tentu Bapak Ibu sudah paham benar lah kalau yang Perpres ini, ya, juga sama semangatnya. Pembelaan kita ya kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Lanjut ke berikutnya. Saya ingin memberikan informasi mengenai kondisi saat ini ya, gambaran kondisi saat ini pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi Bapak Ibu, dari data yang ada di kami, berdasarkan definisi yang ada ya, berdasarkan definisi yang ada, di dalam PP nomor 7 tahun 2021, usaha mikro ini kriterianya menggunakan kriteria modal dan omset ya. Jadi kalau yang usaha mikro dengan modal hingga 1 miliar dan omsetnya sampai dengan 2 miliar, jumlahnya ini yang terbesar ya, 99,62% atau sekitar 63 juta. Kemudian kalau usaha kecil ini yang masih sangat kurang ya. Usaha kecil, usaha menengah kita di sini masih
masih bolong lah ya, kosong nih. Kalau dilihat dari sisi jumlah, hanya 0,3% usaha kecil ini. Ya, dengan batasan modal usaha 1 sampai 5 miliar dan dengan omset 2 sampai 15 miliar. Ya. Kemudian usaha menengah ini juga 0,06% ya. Dengan kriteria modal usahanya 5 sampai 10 miliar, omsetnya 15 sampai 50 miliar. Ini tantangan bagi kami tentu saja bagaimana agar program-program pemberdayaan ini bisa kemudian menumbuhkan ya, menambah nanti jumlah pelaku usaha kecil ya, dan juga bisa menambah pelaku usaha menengah supaya nanti strukturnya bisa lebih sehat ya. Jadi pola kemitraannya bisa nampak lebih berdaya. Kondisi saat ini di sini dari data yang ada tadi sudah saya sebutkan kontribusi UMKM terhadap PDB 61% ya. Kemudian terhadap penciptaan lapangan pekerjaan ini menyumbang 66,9% ya. Dan rasio kewirausahaan nasional saat ini hanya 2,89%. Kita punya target sampai dengan 2024 nanti ya, dari data atau definisi yang direvisi 3,4%-an ya. Jadi sekitar 1 juta wirausaha baru perlu kita tumbuhkan. Jadi agar kontribusi terhadap PDB ini bisa dinaikkan, maka memang kita membutuhkan para pelaku usaha yang lebih produktif ya. Jadi target kita menumbuhkan wirausaha ini adalah wirausaha yang diharapkan nanti pendidikannya lebih bagus ya. Kemudian sudah banyak menggunakan teknologi dan juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga kami di Kementerian Koperasi memang Pak Menteri juga rajin ke perguruan tinggi ya, agar anak-anak muda yang memang kalau ditanya pada saat kami datang ya ke perguruan tinggi itu, kalau ditanya tuh anak-anak muda kita itu siapa yang pengen jadi pengusaha, hampir 70% angkat tangan. Siapa yang pengen jadi PNS gitu sedikit sekali yang mengangkat tangan. Yang menjadi pegawai juga begitu. Kenyataannya kemudian yang bisa terwujudkan masih sedikit ya. Jadi artinya memang kita perlu ya, terutama kepada anak-anak kita ya, yang dari kelas-kelas menengah ya, supaya tadi jangan berkecil hati kalau kemudian kita tidak mencari pekerjaan itu juga belum berhasil ya, karena yang lebih utama adalah bagaimana kalau kita setelah lulus dari perguruan tinggi itu bisa mandiri dan mampu memanfaatkan ekosistem yang sudah terbentuk ini untuk menjadi pelaku usaha. Kemudian untuk ekspor ya, ekspor ini juga masih belum optimal, kontribusinya masih 15,6% kalau dibandingkan dengan negara tetangga Thailand, Malaysia, ya, apalagi Singapura. Mereka kontribusinya sudah kontribusi UMKM terhadap ekspor sudah di atas 25%. Jadi ini menjadi tantangan kita. Kemudian slide berikutnya ke kondisi saat ini mengenai pemanfaatan program pemerintah ya. Jadi anggaran pengadaan kita ini kalau dalam catatan kita ya, datanya ini sumbernya dari laporan kinerja LKPP. Pada tahun 2023 anggaran belanja pengadaan sebesar 1.095,43 triliun, ini cukup besar ya. Kemudian yang tercantum di dalam SPSE ada 495,64 triliun. Yang termanfaatkan untuk pembelian produk dalam negeri itu 439,10 triliun.
Jadi 40% dari anggaran PBJ atau 88,59% dari realisasi untuk yang penggunaan dalam negeri. Untuk pembelian produk-produk usaha mikronya, ya, UMKM secara nasional 197,70 triliun, ya, atau 18,04 dari anggaran PBJ atau 39,88% dari yang tercantum di SPSE. Jadi ini tentu ya kalau dilihat dari apa katakanlah dilihat dari angka yang ada ya pada tahun 2022 saja nih 2022 itu realisasinya kalau yang untuk UMKM 34,68%, artinya belum sampai ke angka 40% ya. Kalau dilihat dari anggaran PBJ-nya 17,13%. Jadi menjadi PR kita nih Pak Sony, Pak Willem terkait dengan apa namanya pemanfaatan belanja barang dan jasa yang masih belum optimal ya. Baru 17,13%. Ya. Dan ini juga kalau kemudian apa kita bedah lagi ya datanya di LKPP ini masih jarang ini anak-anak muda kita, mahasiswa kita yang meneliti ya membedah berapa sih dari anggaran belanja pengadaan yang kemudian bisa menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru ya atau berapa pelaku-pelaku usaha baru yang kemudian bisa naik kelas dengan adanya kebijakan ini. Ini kalau jadi bahan riset penelitian sangat menarik untuk kami mencoba mencari referensi, memang belum banyak yang banyak ya belum membedah data-data yang ada di katalog ya, ada yang ada di LKPP ini. Berikutnya, coba kita langsung saja ke ya ini data slide yang nomor 5 saja, yang nomor 5. Berikutnya slide nomor 5. Ya. Dari tabel ini terlihat bahwa 542 Pemda telah menayangkan produknya di e-katalog lokal. Data per 2 Oktober 2023, produk yang tayang di e-katalog sudah mencapai 6.495.000. Ini cukup banyak ya. Jadi artinya LKPP sudah berhasil mendorong supaya jumlahnya waktu itu targetnya 5 juta ya, sekitar 5 juta produk, ini sekarang sudah 6.494 produk. Ya mudah-mudahan nanti ada satu mekanisme lagi untuk mengkurasi ya, bahwa benar-benar produk yang masuk dalam katalog pemerintah ini, katalog BUMN, produk-produk UMKM yang diproduksi oleh di dalam negeri oleh masyarakat kita. Ya. Oke. Kemudian berikutnya coba kita lihat lagi di slide nomor 7 coba. Ini gambaran ya, gambaran katalog sektoral yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM ya. Jadi yang di atas itu menggambarkan katalog elektronik nasional, ada jumlah produknya sudah mencapai 6 juta lebih, ini sudah bagus lah, tinggal nanti dilihat kualitasnya ya. Kalau menurut kami kualitas yang masuk ini apakah benar-benar memang sudah produk-produk UKM dalam negeri ya. Kalau belum, artinya kita mempunyai tanggung jawab ya bagaimana nanti tentu teman-teman kita butuh teman-teman pengadaan ya IAPI dengan LKPP supaya kebijakan untuk mencantumkan produk-produk dalam negeri ya benar-benar kurasinya
lebih hati-hati lagi. Kemudian jumlah penyedia yang sudah masuk itu ada 233.768. Ya. Ini juga sudah cukup banyak. Namun kalau dilihat dari jumlah tadi, jumlah pelaku usaha mikro, ya, terutama mikro yang mendekati kecil, ya, ini jumlahnya juga idealnya sih yang masuk di sini bisa menyampai 2 jutaan. Ya. Kendala yang dihadapi UMKM dan koperasi di dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah atau dukungan pemerintah. Yang pertama, produk-produk yang ditawarkan oleh usaha mikro, usaha kecil, koperasi ini terbatas dan kurang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini menurut survei memang kenapa kemudian produk-produk UMKM ini belum bisa masuk ya karena antara kebutuhan kementerian lembaga dengan apa yang diproduksi masih belum match. Sehingga ini tantangan buat kita untuk bisa menginformasikan apa saja sih yang dibeli oleh kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah ya supaya nanti para pelaku UMKM ini menyesuaikan kapasitas produksinya agar sesuai dengan kebutuhan. Rendahnya literasi dan minat UMKM dan koperasi untuk mendaftar di e-katalog. Ini juga tadi karena memang ada suatu kekhawatiran informasi yang belum sampai kepada para pelaku UMKM. Kemudian mandi sama juga ada kan? Ada yang bocor ya? UMKM dan koperasi terkendala pemenuhan persyaratan pembuatan akun SPSE, ya. Kemudian UMKM dan koperasi yang sudah listing, tapi kemudian lama nih produknya tidak dibeli. Ya. Ini juga nanti perlu ada sosialisasi yang lebih luas. Kemampuan modal usaha mikro kecil masih minim, sulit bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk mengerjakan proyek ya atau paket-paket dengan nilai sampai dengan 15 miliar. Berikutnya mengenai pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami tata cara pengelolaan katalog lokal dan kewajiban mendaftarkan UMKM dan koperasi di e-katalog lokal dan sebaran usaha mikro dan yang ada di daerah. Sebaran usaha mikro di daerah namun katalog lokal masih belum tersedia ya dengan baik. Itu kendala-kendala yang nanti menurut kami membutuhkan dukungan dari semua pihak lah, terutama nanti yang terkait dengan katalog ini pendampingan dari Ikatan Ahli Pengadaan. Bagaimana supaya dinas-dinas, ya, kemudian para pelaku UMKM nanti bisa lebih memahami ya supaya kita bisa mendampingi mereka agar mereka kemudian produknya bisa terdaftar di katalog pemerintah. Ini nomor 10, halaman 10. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam memperkuat daya saing UMKM untuk masuk ke dalam pasar pemerintah. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022, kami diberikan penugasan yang pertama adalah untuk melakukan pembinaan kepada UMKM dalam bentuk fasilitasi pendampingan. Ya. Jadi fasilitasi dalam bentuk pendampingan ini dilakukan oleh semua kedeputian. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di Kementerian Koperasi dan UKM itu ada 4 deputi, ya. Deputi yang membidangi usaha mikro,
deputi yang membidangi UKM. Ya, ini tempatnya Pak Ali yang membidangi UKM, ya, yang diharapkan memang di level mikro mendekati UKM inilah yang bisa memanfaatkan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Ya. Karena relatif mereka sudah lebih produknya sudah terstandar. Kemudian ada deputi bidang kewirausahaan dan yang keempat deputi bidang perkoperasian. Ya. Jadi di semua kedeputian ini mempunyai kegiatan-kegiatan untuk memberikan fasilitasi pendampingan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk juga kepada koperasi. Ya. Jadi antara lain yang sudah dikerjakan ini pelatihan dan pendampingan pengembangan kapasitas usaha, ya, baik itu melalui kelompok atau klaster, ya, baik itu secara offline maupun melalui online. Kemudian juga kami melakukan tentu koordinasi, kolaborasi dengan platform digital, ya, dan beberapa lembaga pendidikan formal seperti dengan Prasetya Mulia, Unpad, ITB, dan SIPO. Standarisasi kompetensi SDM usaha mikro pada kelompok usaha, ya ini melalui pendekatan klaster juga yang dilakukan oleh deputi usaha mikro. Kemudian pengembangan keahlian pemanfaatan kecerdasan buatan, ini kerjasama juga dengan beberapa lembaga inkubator. Pelatihan manajerial, baik itu untuk mendorong ekspor dan juga vokasional, fasilitasi konsultasi bisnis bagi wirausaha, ini terutama kami mempunyai BLU, ada lembaga layanan pemasaran, dan pelatihan literasi keuangan. Jadi kami, Bapak Ibu, di dalam melakukan fasilitasi pendampingan, ini memang pada mulai tahun 2022 terutama, ini memang ditekankan benar oleh Pak Menteri agar bentuk-bentuk pelatihan kita itu harus lebih sifatnya itu bukan hanya pelatihan yang sport ya, katakanlah misalnya 3 hari, tapi didorong untuk pendampingan. Jadi bukan hanya dilatih, tapi juga kemudian di lakukan konsultasi ya sampai usahanya itu menetas menjadi usaha. Dan di sini kami merekrut tenaga-tenaga pendamping, pendamping untuk koperasi, pendamping untuk usaha mikro, dan juga tenaga konsultan. Jadi kami mempunyai PLUT, Badan Layanan Usaha Terpadu, di 77 kabupaten kota. Di sana disediakan konsultan-konsultan, ya, terutama untuk membantu produksi, pemasaran, keuangan, ada 5 bidang terutama. Kemudian berikutnya adalah yang ditugaskan kepada kami fasilitasi kepada akses pembiayaan. Ya, jadi memang kalau kita mau memberdayakan pelaku usaha, salah satu persyaratannya kan juga harus mempunyai dukungan permodalan ya, sehingga kami di Kementerian Koperasi dan UKM di dalam membantu pembiayaan para pelaku usaha mikro dan kecil, kita mempunyai subsidi ya, subsidi untuk pembiayaan dalam bentuk KUR, kredit usaha rakyat, yang penyalurannya terutama melalui bank-bank himbara, melalui bank daerah, dan juga melalui koperasi. Dan untuk para pelaku koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM kita punya BLU, Badan Layanan Umum untuk modal bergulir ya, dana bergulir, pemberian dana bergulir yang disubsidi. Jadi suku bunganya hanya 6%. Pada saat COVID kemarin sekitar 3% suku bunganya. Sangat kompetitif lah dibandingkan dengan suku bunga di pasar. Dan ini disalurkan melalui BLU LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Jadi lembaga pengelola dana bergulir ini memang ditugaskan oleh Pak Menteri untuk memberikan pembiayaan bagi
UMKM melalui koperasi. Fasilitas pembiayaan juga diberikan melalui Bank BUMN ya, terutama ini ada holding ultramikro, sehingga pembiayaan dalam bentuk modal ventura juga ada di sana melalui BRI, Pegadaian, dan juga melalui PNN. Kemudian yang ketiga, kemudahan penerbitan perizinan berusaha bagi UMKM. Kami mempunyai program prioritas di sini adalah transformasi informal ke formal. Jadi memang kita mempunyai target ya, agar para pelaku usaha ini kemudian bisa akses ke pemasaran, bisa akses ke pembiayaan, maka mereka harus mempunyai legalitas usaha. Sehingga di Deputi Usaha Mikro ditugaskan untuk melakukan kampanye secara besar-besaran dan juga untuk mempermudah agar pelaku usaha mikro ini yang sekarang masih dalam bentuk informal bisa mempunyai legalitas usaha ya melalui NIP. Dan pengembangan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan produk dalam negeri. Beberapa kegiatan yang ada antara lain pembangunan factory sharing. Jadi pembangunan factory sharing ini sebenarnya hanya semacam piloting. Kita mendorong kepada daerah-daerah agar produk-produk unggulan mereka mempunyai nilai tambah. Contohnya misalkan di Brebes dia punya produk unggulan bawang ya. Jadi bawang ini pada saat panen raya harganya turun. Sehingga pemerintah di sini membantu membuatkan semacam pabrik ya yang bisa digunakan bersama. Kita menggunakan nomenklaturnya factory sharing ya, yang digunakan oleh para petani ya. Pabriknya dikelola oleh koperasi ya, pembiayanya nanti dari LPDB ya, sehingga secara berkelanjutan pabrik ini akan bisa membawa kesejahteraan ya, meningkatkan nilai tambah untuk produk-produk unggulan di suatu daerah. Jadi beberapa pabrik sudah mulai dibangun untuk percontohan. Kemarin Pak Ali nih timnya sudah membangun pabrik pengolahan limbah kelapa ya, sabut kelapa di daerah Minahasa Minsel, Minahasa Selatan. Minut atau Minsel ya, Minahasa Utara ya Pak Ali ya. Minsel Pak. Minsel ya, di Minsel ya. Di sana sangat terasa sekali itu. Yang tadinya kelapa itu menghasilkan limbah, kemudian dengan dibangunkan pabrik oleh kita, kemudian sabut kelapa ini bisa diolah menjadi bahan-bahan untuk peredam suara, untuk karpet ya, sehingga nilainya jauh lebih bagus. Factory sharing ini secara bertahap akan kita kembangkan dan tahun 2022-2023 ini sudah cukup banyak ya. Ada tahun 2022 ada 8 lokasi untuk mengolah cabai merah, ada di Sumut, mengelola karet ada di Kalsel, mengelola garam ada di Sulsel, ya, coklat ada di Bali, kemudian susu, ya ini Pak Willem nih yang tadi cerita susu ini ada di Yogyakarta, benar nih Pak Willem. Jadi semangatnya Pak Willem sudah terwadai nih. Susu di Yogyakarta itu dibangunkan sama Pak Ali nih, pabrik susu supaya bisa diolah bermacam-macam ya. Kemudian di Jateng rotan, di Jawa Barat kulit ya di Garut. Kemudian di NTB ada olahan bambu. Tahun 2024 akan kita berbesar lagi. Mudah-mudahan dengan semangat ini nanti juga melalui karena Kementerian Koperasi dan UKM tentu anggarannya tidak besar ya, tapi bisa menjadi contoh oleh daerah-daerah bagaimana kita bisa memberdayakan atau kita bisa lebih meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan di suatu kabupaten maupun provinsi. Kemudian ada standarisasi sertifikasi ya, mulai dari halal, izin edar, PRT, merek dagang. Ini ada di Deputi Usaha Mikro dan juga ada di Deputi UKM. Standarisasi sertifikasi usaha kecil, ya, terutama untuk HACCP, ISO, FSSC, SNI. Ya. Kemudian berikutnya mengenai promosi dan penyelenggaraan bisnis matching. Di sini
eh, ini juga dikerjakan di tempatnya Pak Ali, ini Deputi UKM, antara lain pendampingan, onboarding produk koperasi melalui e-market, kemudian business matching dalam rangka gerakan belanja barang Indonesia, perluasan akses pasar untuk produk-produk, ya, baik itu melalui katalognya LKPP, e-commerce, pameran, kawasan wisata, penguatan jaringan lembaga pemasaran untuk produk-produk di pasar domestik dan luar negeri, ini ada di LLP, Lembaga Layanan Pemasaran, dan beberapa pelaksanaan expo, ya, pameran-pameran. Berikutnya mengenai pengembangan dan pengelolaan katalog UMKM dan koperasi. Di sini terutama yang dilakukan oleh Kemenkop adalah kita memberikan pendampingan-pendampingan, ya, pelatihan-pelatihan, kemudian fasilitasi pemasaran katalog digital produk UMKM, kegiatan untuk membantu digitalisasi di pelaku koperasi dan UKM supaya mendorong bisa 30 juta UMKM bisa onboarding, dan fasilitasi pendampingan penguatan kemampuan digitalisasi untuk UMKM. Jadi yang terkait dengan pengembangan pengelolaan katalog UMKM, di sini kegiatan-kegiatannya terutama memang di Deputi UKM, ya, dalam bentuk pendampingan. Ya. Jadi kita di sini juga memanfaatkan pendamping-pendamping yang sudah direkrut di setiap kabupaten dan juga di setiap provinsi. Kemudian yang terakhir nih, penyusunan regulasi sebagai upaya untuk mendorong UMKM masuk dalam rantai pasok. Ya. Di sini langkah awalnya melalui tahun 2022 kita melakukan pendataan lengkap UMKM. Jadi Bapak Ibu, sejak Pak Teten, ya, periode tahun 2019 sampai 2024 ini memang kita ditekankan supaya bisa mempunyai data lengkap UMKM, ya. Sehingga kita mulai tahun 2020 merancang, 2022 kita kemudian sudah mulai melakukan pendataan secara bertahap, ya, karena memang anggaran kami tidak besar. Pada tahun 2022 didata UMKM yang sudah menetap, ya. Kemudian tahun 2023 dilanjutkan, dan nanti tahun 2024 harapannya pendataan ini kita sudah punya data lengkap UMKM by name by address. Karena yang tadi saya sebutkan, angka kita punya angka 63 juta itu adalah angka-angka statistik. Angka-angka by name by address-nya sebenarnya belum dimiliki, ya. Jadi baru angka dari perkiraan secara makro saja. Jadi kita mempunyai kegiatan untuk melakukan pendataan secara lengkap UMKM yang dimulai tahun 2022, 2023, 2024. Ya, dan ini mudah-mudahan bisa digunakan bersama-sama datanya. Kemudian kita juga sedang berupaya supaya RUU perkoperasian atau undang-undang koperasi yang kita miliki kan tahun 92, ya. Dan pada saat itu koperasi memang belum cukup berkembang, ya, koperasinya. Sehingga pengawasan koperasi itu kan lebih diandalkan kepada anggota. Karena memang di dalam undang-undang itu kan koperasi ada pengawasnya. Tapi ternyata koperasi yang terutama koperasi simpan pinjam, ya. Koperasi simpan pinjam itu udah tidak mungkin lagi hanya diawasi oleh anggota, ya. Karena banyak juga mereka yang omsetnya atau asetnya sudah triliun, ya. Sehingga kita kemarin dengan adanya Undang-Undang P2SK juga sebagian koperasi simpan pinjam yang sudah berpraktek seperti lembaga keuangan itu dialihkan ke OJK, ya. Dan tahun 2023 ini harapannya kita mempunyai undang-undang atau revisi undang-undang perkoperasian. Kemudian penyusunan kebijakan produktivitas dan daya saing UKM sebagai implementasi PP 7 tahun
2021. Antara lain ini yang kita sedang dorong itu bagaimana pelaku UKM bisa memanfaatkan 30% infrastruktur publik, ya, baik itu di bandara, di stasiun, di terminal, ya, maupun di fasilitas publik yang lain, supaya benar-benar 30%-nya itu bisa diperuntukkan untuk pelaku UMKM. Ya, dan ini kita perlu mengawal bersama-sama. Ya. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari perkembangannya, kalau kita lewat katakanlah di Soekarno-Hatta, di bandara, sudah banyak produk-produk UKM, ya. Di hotel juga sudah mulai banyak disediakan tempat-tempat untuk promosi produk-produk UMKM. Jadi Bapak Ibu, kalau diringkas upaya kita untuk bisa mendorong pelaku UMKM, ya, memasarkan atau memanfaatkan kebijakan pemerintah, belanja pemerintah 40% ini, satu dari sisi suplai, ya, dari sisi suplai, antara lain kita tadi memperkuat kapasitas para pelaku usaha mikro dan kecil, ya, baik itu produksi, pembiayaan, pemasaran, ya, kemudian juga memberikan kemudahan dalam perizinan, ya, kemudian memberikan pengembangan dalam kapasitas produksi, ya, dan juga dari sisi demand, antara lain tadi pendampingan untuk masuk dalam katalog, ya, supaya lebih memperbesar memperluas pemasaran. Kemudian juga melalui beberapa regulasi, ya, yang sedang disempurnakan di tempatnya Deputi UKM dan juga di Deputi Perkoperasian. Saya itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, ya, dan mudah-mudahan harapan kita semuanya supaya, ya, tentu ya kita berkepentingan UMKM ini yang menyediakan 97% tenaga kerja, ya, lapangan pekerjaan, ya, bisa memanfaatkan belanja pemerintah, belanja BUMN, ya, dan juga belanja rantai pasok, menjadi rantai pasok dari usaha-usaha menengah dan usaha besar, sehingga nanti dampaknya akan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, terutama kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Memang terus UKM ini bisa naik kelas, ya, dan sekarang sudah dimulai di tempatnya Pak Ali, tempatnya Pak Kanung, Deputi UKM ini banyak membuat kemitraan-kemitraan supaya UMKM ini bisa menjadi rantai pasok usaha menengah dan usaha besar. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Segmen atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali, ya. Kita sama-sama tadi dapat melihat bagaimana strategi dari Kemenkop UKM ini dalam mempersiapkan, ya, UMKM ini untuk bergabung, ya, dapat mengakses pengadaan barang jasa pemerintah. Di antaranya adalah dengan melakukan pembinaan, Bapak Ibu. Jadi pembinaan kepada UMKK, ya, dalam bentuk fasilitasi maupun pendampingan. Mungkin di kelas ini, ya, ada yang berasal dari Dinas Koperasi UKM, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang telah melakukan pendampingan, ya, pendampingan, pembinaan, ya, maupun fasilitasi kepada UMKK yang ada di daerahnya untuk bisa bergabung ke dalam katalog lokal. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, ya, mau ditanyakan? Kebetulan di sini ada narasumbernya langsung dari Pak Segmen, ya. Saya akan buka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan bisa raise hand dari Bapak Ibu yang berasal dari Kementerian dari Koperasi, ya, Dinas Koperasi, UKM, dan juga
di provinsi, kabupaten, kota, atau juga Bapak Ibu yang berasal dari unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah. Di sini saya melihat sudah ada satu orang yang raise hand ya, Pak Andreas. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Sekmen bagaimana cara ya melakukan fasilitasi terhadap UMKK ini agar mereka mau berkenan bergabung ke dalam katalog elektronik lokal. Karena kalau pengalaman saya pribadi, kebetulan saya di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Poso, ini para UMKK ini kalau kita ajak bergabung ke katalog elektronik lokal, pasti mereka berpikir, wah kalau gabung ke pemerintah, ini pemerintah bayarnya lama. Kita kasih dulu barang, nanti menunggu pembayarannya itu lumayan lama. Jadi kita dari Dinas UKM ini perlu strategi-strategi khusus ya, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sekmen tadi. Di sini sudah ada dua penanya ya, sudah ada tiga rupanya. Jadi ada Pak Andreas, Pak Willem, dan juga Pak Binsar. Untuk selanjutnya saya akan persilakan Pak Andreas terlebih dahulu untuk bertanya langsung kepada Pak Sekmen. Silakan Pak Andreas, bisa open mic. Izin mau bertanya Pak Sek. Jadi pertanyaan saya, waktu di penayangan di katalog atau penyedia penayangan di katalog, tadi Bapak juga sudah menyampaikan masalah segmentasi kecil, mikro, dan menengah. Kecil, mikro, dan koperasi. Apakah kalau misalkan omsetnya sudah di atas kategori kecil dan itu, dia masih bisa dikatakan mikro dan kecil, soalnya sebetulnya dia masih karena dia mungkin apakah akibat pencatatan dari NIB atau bagaimana sehingga di katalog keluarnya jadi menengah pendapatan yang omsetnya, padahal dia masih kategori kecil. Iya, baik. Terima kasih Pak Andreas. Mohon izin Pak Sesmen, apa mau dijawab langsung atau kita kumpulkan dulu tiga penanya? Tiga penanya ya, tiga Iya, penanya. baik, Terus baik Bu Pak. Dila nanti saya mungkin tidak sampai selesai ya nanti dengan. Siap. Jadi saya akan jawab tiga penanya dulu lah ya. Tiga Baik, penanya dulu. baik Pak. Untuk selanjutnya dari Pak Willem ya, bisa bertanya langsung. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Dila. Pak Arif, Siap Pak Willem. saya tahu Bapak itu sekjen aja lah. Salam saya untuk Pak Deputi, Pak Ali, salam kenal Pak. Iya, saya bukan bertanya, cuma saya ingin sampaikan masukan. Mudah-mudahan bisa melengkapi atau memberi peluru kepada senjata perjuangan Pak Arif ini. Yang pertama Pak, kami atau saya lah agak terganggu dengan menggabungkan kategori atau kelompok menengah ke dalam UMKM ini. Karena perubahan segmentasi yang tadinya mereka itu sebelumnya itu adalah pengusaha atau perusahaan besar, jadi dia masuk ke dalam ini. Mestinya dia sudah bisa dilepas itu, nggak usah diurus lagi Pak. Jadi fokus tidak terlalu melebar. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, ada satu segmentasi yang Pak Arief atau Kementerian Koperasi UMKM ini mungkin terlupakan, tapi atau memang saya nggak tahu polisinya. Namun kita harus masukkan woman owned enterprise, Pak. Ini dilupakan. Kalau di Indonesia memang ada pengusaha wanita yang betul-betul hebat, tapi banyak yang mereka tidak mau nongol karena mereka terbatas. Nah, ini mesti dijangkau. Mesti masuk ke situ juga, Pak. Di negara maju itu khusus dibuat woman enterprise ini. Woman owned enterprise. Yang ketiga, Pak, ruang lingkupnya tadi Pak Arief sudah sampaikan, tapi nggak begitu jelas. Jadi jangan hanya pemerintah. Dengan adanya RUU pengadaan yang disiapkan oleh LKPP sekarang, itu sudah menjadi publik. Jadi pemerintah, ada
eh, BUMN, kemudian ada swasta juga. Jadi swasta yang terlibat di dalam mengerjakan pekerjaan yang dibiayai oleh anggaran negara itu juga harus dicakup itu Pak, masuk situ. Lembaga juga. Jadi lebih luas lagi Pak. Nah, dengan adanya luas segmentasi ini maka ruang gerak dari UMKM ini akan menjadi lebih lebih besar, lebih bagus. Kemudian yang terakhir Pak, untuk menyerap anggaran BUMN atau anggaran nasional atau daerah itu tidak bisa terlepas dari peranan pengadaan. Yang tadi Pak Arief sampaikan, Pak Ali sudah buat banyak sekali, tapi itu adalah dengan anggarannya kementerian. Tapi kalau mengenai pengadaan untuk menyerap anggaran itu harus lewat pengadaan. Jadi Bapak mohon diperkuat sistem pengadaan. Jadi lebih berperan atau lebih berpihak kepada koperasi dan usaha kecil. Jadi menengahnya itu tolong dilihat lagi. Coba Udila bisa lihat ini, perlihatkan slide yang pertama sekali coba. Bisa? Ini mungkin salah cetak, tapi saya senang lihatnya. Yang pertama sekali. Yang pertama sekali. Cover Pak, ya Ibu. Oh Ibu ini ya, Ibu Asia ya. Yang pertama sekali Bu. Yang kriteria ya Pak Willem ya? Enggak ini judul ya. Oh, Pertama sekali tadi. Ya ini UMKK. Mungkin salah cetak ya. Tapi saya senang nih. Saya pikir ini usaha mikro, kecil dan kecil sekali. Jadi tidak ada menengahnya itu. Operasi. Iya. Ini koperasi. Tidak ada M ya. Tidak ada Iya, menengah. tidak Nah, ada menengahnya. jadi saya usul memang menengah itu harus masuk ke besar lah, nggak usah diurus lagi. Itu aja Pak Arief, maaf terlalu lama. Terima kasih. terima kasih Pak Willem. Iya, iya. Baik, luar biasa Pak Willem. Selanjutnya untuk penanya ketiga dari Pak Binsar ya. Silakan Pak Binsar. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi Pak Sekretaris Menteri kami, Pak Arief. Pak Selamat Binsar ya. Apa kabar Pak Binsar? Ini di Danau Toba sehat nih Pak Pak Arief. Binsar. Ya, ini izin Pak Arief, Pak Sesmen, Binsar Ya. lagi menuju ke daerah Kuala Sawit, daerah Kabupaten Langkat, bersama dengan Garda Transbumi untuk penerbitan izin berusaha. Lapor Pak Arief. Baik, yang kami hormati Pak Arief, Pak Sesmen, yang pertama tentu ini pengalaman kami di lapangan Pak Arief sebagai movement manager Garda Transbumi wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Yang pertama tentang sosialisasi dan penerbitan perizinan ini kita memang selalu mengedukasi bagaimana peran pentingnya sebuah legalitas berusaha. Dan salah satunya di sana kita juga selalu menyampaikan manfaat daripada izin usaha ini. Salah satunya juga bisa akses kepada permodalan. Tetapi ini mungkin salah satu mungkin laporan kami Pak Sesmen, masih ada kendala-kendala khususnya di tingkat perbankan yang masih belum menerima benar dan masih artinya masih tetap mengharapkan surat keterangan usaha itu Pak Sesmen. Walaupun kita sudah menerbitkan NIB-nya. Ini pengalaman dan persoalan di lapangan di tengah-tengah di tingkat paling bawah Pak Sesmen. Itu yang pertama. Yang sama-sama kita ketahui bahwa memang sebenarnya persoalan UMKM ini yang menurut hemat kami, yang pertama tentu perizinan, kemudian pemasaran, kemudian yang ketiga permodalan, baru strategi pengembangan usaha, dan peran pemerintah dan swasta. Khususnya Pak Sesmen juga dalam hal masih minimnya kami lihat ini di dalam hal bagaimana peran keterbukaan semakin lebih luas
UMKM itu dalam masuk di pengadaan barang dan jasa, ini sosialisasi masih kurang kencang, Pak Sesmen. Kami lihat di lapangan. Itu kemudian yang berikutnya tentu digital kami mendukung dan berterima kasih kepada Pak Menteri, Pak Sesmen, jajaran. Bagaimana juga memang ini banyak menyambut baik Pak, khususnya di Sumatera Utara ditutupnya TikTok karena memang sangat mempengaruhi kepada pasar daripada produk mereka. Tapi ini tentu mungkin bisa ke depan bagaimana meningkatkan digital daripada para UMKM. Khususnya juga yang berikutnya Pak Sesmen, kami sangat berharap di samping peran pemerintah baik BUMN di dalam membeli produk-produk daripada UMKM ini, juga kami sangat mengharapkan peran daripada perusahaan swasta. Kiranya mungkin di swasta ada suatu dihimbau agar seluruh perusahaan-perusahaan swasta yang sudah agak lumayan, artinya dalam kategori aksesnya juga cukup besar, agar paling tidak minimal ada binaan UMKM, agar ini juga semakin bertumbuh, semakin besar para UMKM. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Pak Sesmen sebagai laporan dan juga pertanyaan. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Horas Pak Sesmen, salam sehat. Horas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Binsar. Mungkin untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Pak Sesmen ya. Ada 3 penanya tadi. Yang pertama dari Pak Andreas terkait segmentasi yang ada di katalog elektronik. Mungkin ini arah pertanyaannya seharusnya ke UKPBJ nih, ke pengelola pengadaan atau ke IAPI. Tapi mungkin Pak Sesmen mau menanggapi ya terkait segmentasi yang ada di katalog itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih nih Pak Andre ya, dari Pak Andre dari Poso atau dari mana? Pak Andre ya. Manado Pak. Dari mana Pak Andre? Manado. Oh dari Manado ya. Jadi ini Pak Andre memang benar banyak ya anak-anak muda kita itu pada saat dia daftar di BKPM ya, pada saat dia mendaftar ke BKPM atau apa mau melakukan pendaftaran itu karena mungkin terlalu optimis ya, katakanlah dia mencantumkan omset ya, itu padahal baru rancangan kan, rancangan perkiraan lah mungkin, dan bukannya omsetnya akan sekian gitu. Ternyata kan dalam perjalanannya tidak sebesar itu ya Pak. Sehingga tadi benar yang disampaikan oleh Pak Andre, sebenarnya mereka itu masih tergolong mikro malah, bukan menengah gitu ya, malah tergolong mikro gitu. Pada saat kemarin pemerintah membagikan katakanlah menjangkau mereka melalui BPUM yang membantu pada COVID itu, kan kita ditanya itu sama BPK kan, ini usaha menengah kok dapat bantuan itu BPUM itu, karena memang benar tuh datanya tercantum sebagai pelaku usaha menengah, tapi kenyataannya pada saat kita data ya ada mereka memang masih tergolong mikro sehingga masih tetap mendapatkan bantuan. Ini saran saya ya sebaiknya direvisi Pak datanya di BKPM itu supaya ngeklop lah data yang di BKPM dengan data yang di yang di kita di Kemenkop itu atau data yang ada di perbankan itu nyambung Pak. Jadi supaya kemudian tidak ada ini Pak kesalahan ya kalau kita memberikan dukungan beri apa padahal kita benar itu bahwa mereka masih mikro masih kecil tapi di datanya BKPM terkategori sebagai usaha menengah. Itu ya Pak Andri, mungkin perlu dilakukan revisi saja itu. Kemudian Pak Willem ini terima kasih sekali atas masukannya untuk women owned enterprise di kami sebenarnya memang juga ada Pak Willem kegiatan-kegiatan yang memang untuk menyangkut tapi belum besar lah kalau dari kemampuan yang ada di Kemenkop sendiri. Namun kita kan karena sebagai kementerian yang mengkoordinasikan ya dalam hal kaitannya dukungan kepada para pelaku usaha, ya kita selalu menyuarakan itu. Dan dengan Kementerian Peranan Wanita dan juga dengan Kadin, IWAPI ya, ada kegiatan-kegiatan yang memang diarahkan untuk kelompok perempuan terutama. Kemudian untuk menengah nih Pak, memang kalau dari kita sendiri tidak kalau yang kaitannya dengan anggaran memang
ya boleh dibilang tidak ada lah kegiatan untuk yang sifatnya itu memberikan dukungan ya kaitannya proyek atau apa. Kita lebih meminta bantuan kepada pelaku usaha menengah dan besar itu supaya mereka bermitra dan juga mereka bisa menjadi semacam pasukan tempur terdepan ya dalam hal daya saing, terutama untuk produk-produk yang akan diekspor ke luar negeri. Kalau pelaku usaha mikro kecil kan nggak mampu Pak, mereka bersaing. Jadi yang bersaing biar pasukan tempurnya itu menengah, yang besar, yang mikro kecilnya sebagai rantai pasok. Memang kami sependapat Pak Willem, mereka itu udah mandiri, sehingga kalau dari sisi alokasi kegiatan apa di tempatnya Pak Ali kan deputi UKM, tapi memang jarang. Kita lebih banyak meminta dukungan, membuat MOU supaya mereka bermitra dengan para pelaku usaha mikro kecil. Jadi sudah sejalan nih Pak Willem kalau yang kaitannya dengan pemanfaatan anggaran untuk yang menengah ini. Kita mendorong ya, terutama memberikan penghargaan kepada pelaku usaha menengah yang mau bermitra, yang mau menjadi semacam agregator ya dalam hal upaya ekspor ke atau memasarkan ke luar negeri. Pak Binsar nih, terima kasih Pak Binsar, ini salah satu contoh ya kelompok masyarakat yang menjadi relawan ya. Jadi Garda Transform itu memang dasarnya adalah mereka punya pengalaman, punya usaha, kemudian membantu para pelaku usaha mikro kecil tadi memberikan pendampingan tanpa katakanlah ya dukungan finansial yang jadi lebih relevan sifatnya, relawan, dan sangat besar sekali kinerjanya. Terasa ini kita sekarang sudah bisa mempunyai jutaan pelaku usaha mikro yang mempunyai legalitas usaha, dan ini juga nanti diharapkan mereka bisa mengakses ke pasar yang lebih besar ya, terutama tadi ke katalog pemerintah karena sudah punya legalitas usaha. Pak Binsar nih mengenai sosialisasi kami akan perhatikan nih Pak, mudah-mudahan tahun 2024 bisa lebih besar lagi ya upaya kita untuk lebih mensosialisasikan terutama tadi nih pasar di pemerintah, BUMN, swasta juga yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Itu saja dari saya. Nanti Pak Ali kalau ada yang mau ditambahkan silakan Pak Ali. Terima kasih Pak Arief. Baik, mungkin Pak Sesmen akan meninggalkan Zoom ya, karena masih ada kegiatan aktivitas yang harus segera ditunaikan Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sesmen telah memenuhi undangan dari IAPI sebagai narasumber di kegiatan hari ini. Semoga Pak Arief selalu sehat ya dan dapat terus memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami ya di daerah khususnya terkait bagaimana atau apa yang harus kami lakukan di daerah agar bisa mendorong UMKK ini untuk bisa masuk ke dalam katalog elektronik sehingga dapat mengakses ya pengadaan barang jasa pemerintah. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Arief Rahman. Terima kasih Bu Dila, terima kasih rekan-rekan IAPI. Mohon maaf saya izin live dulu. Makasih Siap. Pak Terima Arief. kasih Pak. Prajurit nih Pak Sony ya. Makasih Pak Sehat Arief. selalu Pak Arief. Ya, terima kasih. Sukses selalu IAPI. Sama-sama Pak. Sampai ketemu di PFE Pak. Ya. 8 November. Datang Pak Sani ke kantor kami ya, banyak yang bisa di MOU-kan. Siap-siap Pak Arief. Ya. Baik. Baik, izin saya lanjutkan kembali Bapak Ibu ya. Kami kembali membuka 3 penanya lagi untuk kita arahkan ke Pak Ali ya yang akan meneruskan sesi tanya jawab ini. Yang pertama ada dari Mbak Rosde Fayani ya. Mungkin kita langsung persilahkan saja Mbak Ros untuk bertanya langsung kepada Pak Asdep ya, Pak Ali. Silakan Mbak Ros.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak, maaf videonya tidak dihidupkan karena backgroundnya kurang bagus. Eh, izin menyampaikan Pak Ali, kami dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jambi. Sebenarnya ikut Pemada ini tidak ada unsur kewajiban dari kantor, hanya saja karena memang fungsinya kami terkait dengan P3DN, PKDN, juga terkait dengan teman-teman di koperasi dan di Perindak, ya tidak ada salahnya kami mengikuti banyak manfaatnya. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak, terkait dengan katalog, bahwa dalam pengadaan itu saat ini juga telah diutamakan untuk pengadaan itu memilih barang-barang atau jasa yang telah memiliki nilai PKDN. Yang kami lihat sendiri dalam buku panduan pada Kemenperin, saat ini tidak ada aplikasi Sinas untuk membantu penyedia mendaftarkan PKDN-nya ke Kemenperin. Hanya saja yang kami baca di situ khusus lebih diutamakan mulainya itu dari usaha kecil, industri kecil. Jadi bukan dari mikro ya. Padahal kalau dari penjelasan Pak Resmen tadi bahwa kita itu sebagian besarnya banyak di dalam mikro. Tuh. Mungkin bisa disampaikan Pak usahanya bagaimana untuk meningkatkan proses memiliki TKDN bagi pelaku pengadaan terutama penyedia ini untuk mendapatkan TKDN, terutama yang jenis usahanya mikro. Juga kami sampaikan sendiri Pak di sini kalau Provinsi Jambi mungkin bisa ada pengawasan dari kementeriannya sendiri langsung ke dinas-dinas koperasi di pemerintah daerah, karena untuk peningkatan usaha peningkatan produk dalam negeri dan TKDN seperti business matching, kemudian tim P3DN, sampai saat ini sepertinya untuk Provinsi Jambi koperasinya belum maksimal ikut serta. Gitu. Jadi mohon mungkin Pak ada bantuan pengawasan dari pusat supaya itu di Provinsi Jambi ataupun di daerah lain tidak merasa berusaha sendiri terkait peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ini. Terima kasih Pak. Ibu moderator, mohon di highlight tadi pertanyaannya Bu, saya kurang menangkap dengan jelas Bu. Baik, terima kasih Mbak Ros tadi ya dari pejabat pengadaan Pemkot Jambi kalau saya tidak salah tangkap karena suaranya tadi agak kecil kurang kedengaran. Jadi yang tadi saya tangkap ya apa yang disampaikan oleh Mbak Ros, produk UMKK. Jadi UMKK ini yang masuk ke dalam katalog elektronik terkendala dengan TKDN-nya Pak. Nah ini TKDN ini seharusnya ke Kemenperin Pak ya. Tapi mungkin ada langkah-langkah ya upaya atau strategi arah kebijakan ke depannya dari Kementerian Koperasi UKM ini bagaimana caranya supaya UMKK ini bisa dibekali ya atau mungkin difasilitasi agar bisa mendaftarkan ya produknya supaya bisa masuk ya atau TKDN-nya ini bisa terpenuhi gitu karena memang di daerah kendalanya di situ Pak. Jadi mau daftarkan ke ini Kemenperin tapi masih ada kendala mungkin karena kurangnya sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada tanggapan dari Pak Ali. Silakan Pak. Ya Bu, baik. Jadi memang secara regulasi nasional ketentuan TKDN ini dan fasilitator utamanya ada di Kemenperin Bu ya. Ada di Kemenperin. Kalau kita lihat membedah juga ketentuan-ketentuan itu tertera di Pasal 61 Peraturan Pemerintah 29/2021 tentang kewajiban
pemenuhan TKDN dan pasal 66 Perpres 12 2021. Tapi sebenarnya kebijakan ini adalah untuk membatasi produk ekspor yang masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apa yang kami kerjakan saat ini adalah membuat koordinasi yang intensif, Bu, dengan Kemenperin terhadap banyaknya memang tadi yang disampaikan Ibu Ros dari Jambi ini. Kami membuat kanal dengan Kemenperin, Bu, untuk mengatasi hal-hal pengaduan ataupun penyampaian dari UMKK yang sampai kepada kami, dan kami punya koordinasi khusus, Bu, dengan direktorat yang memayungi kegiatan sertifikasi TKDN ini, Bu. Jadi apabila memang ada UMKK di daerah-daerah yang mengalami kesulitan koordinasi dengan Kemenperin, kami akan ikut memfasilitasi, Bu. Semoga upaya ini bisa mempercepat kendala yang dihadapi teman-teman penyedia barang dan jasa UMKK di daerah. Sementara itu, Bu, yang kami lakukan, Bu. Baik, terima kasih Pak Ali, luar biasa sekali ya. Jadi dari Kemenkop ini siap untuk mendampingi ya, membantu para UMKK agar bisa segera masuk ke katalog elektronik, dan jika ada kendala-kendala ya terkait pemenuhan TKDN, tentu saja dapat berkoordinasi ke Dinas Koperasi UKM ya di provinsi maupun kabupaten kota agar kendala-kendala ini dapat segera diselesaikan, apalagi di Dinas Koperasi UKM ini biasanya bergabung dengan Dinas bagian atau bidang perindustrian seperti itu. Nah, di bidang perindustrian ini sendiri ya, atau kalau terpisah Dinas Perindustrian, nah di situ seharusnya kita mendaftarkan ya produk kita agar bisa dihitung kandungan TKDN-nya berapa untuk bisa dilaporkan ke kementerian ya, sehingga bisa ditayangkan di Kemenperin ya, tkdn kemenperin.go.id. Seperti itu Mbak Ros. Di sini juga ada yang japri ke saya Pak Ali dari Pak Arif ya, Pak Arif di Bumi Ayu Gang Kantor Telkom depan musola katanya. Nah, pertanyaan dari Pak Arif, bagaimana memberikan pemahaman sekaligus perlindungan kepada UMKK bahwa kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Contoh maraknya e-marketplace seperti TikTok Shop ternyata ditolak oleh para pedagang dan akhirnya direspon pemerintah dengan pembatasan TikTok. Namun, jika dapat dimanfaatkan dengan baik ya e-marketplace tersebut, justru seharusnya banyak memberikan keuntungan buat para pedagang. Misalnya, yang jauh di pelosok atau terkendala modal ya untuk membuka toko offline, maka bisa berjualan melalui live TikTok. Atas kondisi tersebut, bagaimana langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh Kemenkop untuk menanggulangi atau memberikan solusi terhadap para UMKK yang mungkin sudah nyaman ya berjualan secara online ketimbang berjualan melalui toko offline. Silakan Pak Ali, tanggapannya. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini yang lagi ngetren saat ini ya Bu. Memang satu kebijakan ini ada yang pro, ada yang kontra. Sama ketika satu pendapat itu bisa menjadi satu tesis, ada juga antitesisnya. Ini adalah satu keseimbangan yang lumrah adanya. Jadi Bu, ada satu pakar kebijakan bidang IT yang pernah meramalkan kondisi ini, Bu. Pada kondisi ini, penggunaan teknologi IT di dalam semacam marketplace itu bisa menjadi satu berkah, menjadi boom, atau sebaliknya menjadi doom, menjadi mempurukan kondisi satu negara. Tentunya ini akan sangat berkaitan dengan ekosistem kebijakan-kebijakan lain yang saling bertali lindi antara satu dengan lainnya. Ketika
marketplace ini dikembangkan besar-besaran di dalam dunia perdagangan investasi di negara Tiongkok, semua variabel ataupun dari policy-nya, dari pemangku kepentingan yang lain ini sudah memungkinkan untuk ke arah situ, sehingga kebijakan atau penggunaan ini menjadi berkah di sana. Sementara di negara kita sepertinya belum siap ekosistem untuk menerima itu secara keseluruhan, sehingga pada beberapa titik ya kita lihat sendiri pemakaian marketplace yang kemarin didominasi TikTok ini justru menjadi petaka ya untuk sebagian saudara-saudara kita. Memang cara satu-satunya adalah selalu kita mengadakan sosialisasi menyampaikan kepada rekan-rekan di UMKK untuk menggunakan aplikasi-aplikasi platform digital di bidang marketplace ini secara bijaksana. Harus melihat kepentingan-kepentingan yang lebih luas dan sustain. Jangan sampai kita melihat dalam skala waktu yang singkat, menarik keuntungan, tetapi memporak-porandakan, memperburuk struktur kebijakan produksi di dalam negeri, terutama produksi di tingkat usaha mikro dan kecil. Karena ketika ini struktur industri di bawah ini jatuh atau runtuh, maka kedaulatan ini akan terganggu, sehingga pada jangka yang lebih panjang akan susah lagi kita ini untuk meningkatkan industri produksi kita, masih menjadi pasar dan selalu akan menjadi pasar. Nah, sosialisasi ini harus disampaikan secara luas. Kita harus sampaikan bahwa bangga terhadap produk dalam negeri ini menjadi cara yang efektif apabila kita berpikir dalam masa yang panjang, masa yang harus berlanjut, tidak hanya spesifik di dalam masa yang sempit. Kita tahu sendiri bahwa di platform yang kemarin marak, bahwa produk yang dijual itu bukanlah produk UMKK dalam negeri, kebanyakan di luar negeri yang memang tentunya murahnya itu tidak hanya bertujuan untuk menguasai market yang singkat, tapi ada strategi-strategi jangka panjang yang memang mereka sudah skemakan. Maka dari itu yang sangat penting dari kita adalah satu sama lain di antara kita saling bekerja sama. Di sisi pemerintah harus melahirkan policy regulasi yang handal, yang bisa satu sisi membatasi hal-hal yang akan menimbulkan runtuhnya atau terganggunya struktur produksi di masyarakat, terutama di lapis bawah. Sementara ada pihak kesadaran kolektif di masyarakat untuk bersama bahwa kita melihat keberlanjutan itu yang jauh lebih penting. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya langsung ke Pak Ali. Kita tinggal beberapa menit lagi ya untuk sesi tanya jawab ini, sehingga kami membuka satu penanya terakhir. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan ya, mau curhat boleh terkait bagaimana yang saya lihat tadi ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Sesmen, bahwa target penayangan e-katalog itu ternyata sudah melebihi target ya yang ada, yaitu dari target 5 juta ternyata di 2023 ini sudah mencapai 6,4 juta atau sudah 129%. Namun yang saya lihat tadi di paparan materi, nilai komitmen kita ya, baik yang di provinsi maupun kabupaten kota itu masih rendah Bapak Ibu. Dari komitmen yang seharusnya 1,4 triliun,
realisasinya itu baru 808,38 triliun atau baru mencapai 57,31%. Mungkin Bapak Ibu di daerah ya khususnya yang sering terkendala dengan bagaimana merealisasikan belanja di dalam katalog elektronik lokal ini yang kita langsung belanjanya ke UMKK ya. Ini ada kendala-kendala yang mungkin akan mau disampaikan, silakan Bapak Ibu, atau sudah mantap semua ini, sudah terima materinya, jadi sudah paham langkah-langkah yang harus dilakukan ya, agar bisa mendorong UMKK ini sehingga bisa mengakses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, sepertinya sudah aman ini Pak Ali, dan mungkin sedikit ya, saya ingin tambahkan, bisa Bu? Ya, silakan. Jadi apa yang tadi telah disampaikan Bapak Sesmen, Ibu ya, di dalam kebijakan yang sifatnya lebih luas, kami juga sebenarnya telah melakukan beberapa sifat kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah kepada penyelesaian masalah, Bu. Bahwa kita tahu bahwa nilai yang mungkin masih belum sesuai diharapkan, dari nilai transaksi 40%, kemungkinan karena sebagian besar dari UMKK yang masuk dalam katalog PBJ itu bergerak di sektor-sektor yang mungkin penyerapan untuk anggaran pemerintah tidak terlalu besar. Kalau kita lihat, kalau kami klasifikasi Bu, ada sekitar 10 Bu ya, 10 barang dan jasa yang sering diminati oleh kelembagaan pemerintah maupun BUMN, mulai dari makanan minuman, ATK, pakaian dinas, alat kesehatan, furnitur, sampai kepada perlengkapan elektronik. Kami telah sedang mengklasifikasi Bu, existing UMKK ini yang kira-kira bisa kita persiapkan. Sebab ada UMKK itu yang sifatnya subsisten, Bu. Mereka itu tidak mau repot-repot masuk ke situ, yang penting dia menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari cukup. Nah, yang seperti ini intervensinya akan lain dengan yang memang siap untuk senantiasa naik kelas dan meningkatkan skala usahanya. Kemudian setelah pemetaan UKM existing, kita bantu Bu. Kita bantu tadi ada beberapa masalah dengan TKDN. Kami buatkan kanal mengintegrasikan dengan Kemenperin. Kita adakan pendampingan pelatihan sampai kepada bantuan sertifikasi Bu. Sertifikasi senantiasa tiap tahun anggaran kami meningkat Bu untuk sertifikasi, sehingga apabila ada persyaratan-persyaratan mandatori di dalam pengadaan barang jasa e-katalog yang ada membutuhkan sertifikat, mereka itu sudah siap dengan sertifikat itu. Kita juga secara teknis melakukan sosialisasi, pendampingan supaya mereka bisa masuk ke dalam e-katalog, baik itu yang sifatnya nasional, sektoral maupun lokal. Kita fasilitasi koordinasinya sampai ke daerah-daerah terkait. Pun demikian juga kita melakukan business matching Bu. Kita sering melakukan business matching terkait INA Buyer Bu dengan BUMN, BUMN maupun kementerian lembaga, sifatnya B2B maupun B2G. Kita langsung di situ mempertemukan antara UMKK ini dengan BUMN dan instansi pemerintah. Ada berapa belanja yang akan digelontorkan atau dibutuhkan oleh kantor-kantor pemerintah. Kemarin pemerintah kementerian ya, pemerintah pusat dan BUMN. Lalu di situ kita fasilitasi juga mereka supaya membuat langsung masuk ke dalam e-katalognya masing-masing kementerian. Ini upaya-upaya tematik dan praktis kita telah lakukan dan akan selalu kita kembangkan. Kemudian selanjutnya mereka harus tetap berada di ekosistem itu. Jangan cuma sekali dapat kemudian lepas, tapi kita akan melaksanakan regenerasi mereka untuk tetap ada di dalam market yang ada di PBJ pemerintah. Tambahan penjelasan informasi dari kami, Bu. Baik, terima kasih Pak Ali. Luar biasa sekali ya apa yang disampaikan. Saya melihat juga antusias dari Bapak Ibu peserta
terutama sepertinya dari pengelola pengadaan nih yang paling antusias ini, karena banyak sarannya di kolom chat ini terkait TKDN-nya. Jadi masih ada kendala-kendala ya dengan pemenuhan produk dalam negeri. Untuk sesi diskusi ini ya saya kira sudah cukup sangat memberikan manfaat bagi kita semua, Bapak Ibu, yang mana selama kurang lebih 2 jam kita telah menerima pemaparan dari Pak Sesmen dan kita sudah berdiskusi langsung ya dengan Pak Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM ya, Pak Ali, sehingga ketika ada mungkin hal-hal yang belum Bapak Ibu pahami atau yang ingin Bapak Ibu komunikasikan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mungkin japri ke Pak Ali ya. Di sini Pak Ali sudah memberikan nomor HP-nya. Boleh saya share Pak nomor HP-nya? Silakan Ibu, Baik, silakan. mungkin bisa dicatat Bapak Ibu ya kalau ada pertanyaan selanjutnya terkait UMKK ini. Nomornya Pak Ali 081 908 738 720. Saya ulangi ya, 081 908 738 720. Mungkin sekian dari kami ya, saya selaku moderator, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan ke Pak Ali telah memberikan pencerahan-pencerahan sehingga kami di kelas ini ya, khususnya para peserta dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika kita ya ditugaskan di UKPBJ maupun ditugaskan di Dinas Koperasi UKM dalam mendorong UMKK ini untuk bisa masuk ke dalam katalog lokal sehingga dapat mengakses pengadaan barang jasa pemerintah. Dan dari materi dan juga diskusi yang telah kita lakukan tadi, saya menyimpulkan beberapa hal Bapak Ibu. Yang paling utama adalah Kementerian Koperasi UKM ini terus ya melakukan perbaruan-perbaruan peraturan ya, ketentuan dan lain sebagainya, dan juga terus mengawal UMKK yang sudah masuk ke dalam katalog elektronik lokal itu. Jadi tidak hanya sekedar mendorong UMKK ini masuk ke dalam katalog elektronik lokal, kemudian dilepas begitu saja, tetapi terus dilakukan pembinaan-pembinaan. Sehingga diharapkan ya tujuan kita dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk meningkatkan ya, mengembangkan UMKK, terutama UMKK lokal yang ada di sekitar kita itu dapat terlaksana ya, terrealisasi dengan baik. Demikian yang dapat mungkin saya sampaikan di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Alia telah hadir dan juga telah menyampaikan penyampaian-penyampaian yang sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke MC Ibu Hasya. Baik, Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ali yang telah melanjutkan sesi diskusi materi yang luar biasa pada acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga terima kasih kepada Ibu Faradila yang telah memandu acara Komada pagi hari ini. Selanjutnya, acara akan ditutup oleh Bapak Dewa Maya dari bidang program seminar dan pameran DPP IAPI. Kepada yang terhormat Bapak Dewa Maya dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Asia. Yang saya hormati tentu Pak Sesmen Kementerian Koperasi UKM ya, serta Pak Asdep, Pak Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kemenkop UKM. Salam hormat Pak, terima kasih Bapak-Bapak berdua sudah memberikan pencerahan buat teman-teman insan pengadaan yang mengikuti Komada hari ini. Jadi izin Bapak Ketua Umum Pak Sony Sumarsono meneruskan perintah beliau. Salam hormat Pak Ketua, saya mohon izin untuk menutup acara ini. Tentunya saya izin menyapa dulu Bapak-Bapak, para pembina, teman-teman di IAPI,
terpantau oleh saya hadir sepertinya di sini Pak Ipep, Pak Azik, Mbak Aisyah, terus Pak Khairul, yang tidak lupa juga Pak William yang juga ikut memberikan tanggapannya tadi. Jadi dari materi yang kita dapatkan yang sudah disimpulkan oleh moderator, sekalian makasih juga buat Mbak Paradila ya. Sehat selalu Mbak. Banyak hal yang sudah disampaikan dan disimpulkan. Mungkin saya sedikit ingin ikut mengingatkan kembali bahwa perhatian sangat besar dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong agar produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah ini bisa menjadi bagian dari produk yang kemudian digunakan di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Demikian tadi narasumber Pak Ses menyampaikan memang banyak tantangan yang mesti kita masih hadapi, bahwa produk katalog yang sudah ada produk-produk UMKM yang tertayang di katalog itu masih terbatas. Meski sudah tertayang ribuan, namun mestinya lebih banyak lagi bisa kita tayangkan, sehingga upaya untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri ini bisa lebih meningkat gitu. Bahwa budaya literasi pelaku UMKM masih rendah. Terus mereka juga mengalami kesulitan memenuhi persyaratan untuk mengakses bisa mendapatkan akun LPSE, termasuk memelihara akunnya, karena banyak juga yang kemudian terlupa. Dan ini juga terkait dengan kadangkala produk mereka tertayang namun belum terbeli gitu, sehingga juga menyebabkan mereka menjadi tidak konsen untuk memelihara produk mereka yang tertayang di katalog tersebut. Business matching juga menjadi hal yang harus diperhatikan, yang mana harus lebih banyak lagi forum-forum untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya masalahnya adalah masalah penerbitan sertifikat terhadap produk yang akan tayang, termasuk pengembangan dan pengelolaan katalog yang mungkin masih ada banyak kendala yang perlu kita tingkatkan, serta mesti didorong untuk regulasi yang lebih masif agar produk-produk UMKM ini bisa terlindungi dan terfasilitasi. Namun demikian, Pak Ses tadi sudah menyampaikan bahwa kita banyak punya program ya. Pemerintah banyak punya program untuk mendorong pengembangan terfasilitasinya produk-produk UMKM di sini. Jadi sangat mengembirakan sekali program dari Kementerian Koperasi yang akan melaksanakan dan mendorong terus program-program pelatihan untuk para pelatihan sumber daya manusia khususnya ya, di dalam mendorong kemandirian UMKM, mendorong penyediaan akses pembiayaan, tentunya juga dengan sistem online sekarang mendorong kemudahan perizinan berusaha, pengembangan kapasitas produksi. Kalau tadi masalahnya pengelolaan katalog itu juga akan menjadi perhatian dari pemerintah, dan pastinya penyiapan regulasi yang lebih masif, yang lebih mendorong. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan business matching yang lebih banyak ya. Dan IAPI menyediakan ruang untuk itu, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Indonesia Procurement Forum and Expo. Jadi jangan lupakan kesempatan ini. Forum ini adalah bagian dari roadshow kita untuk menuju ke IPFE, di mana IPFE juga nanti akan memberi ruang yang banyak untuk bertemunya pembeli dan penjual dan pembeli, termasuk terkait dengan produk UMKM. Saya cuma mengingatkan saja lagi apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, karena sangat menarik dan bagus sekali dan memberi harapan buat kita ke depan. Jadi tidak banyak kata lagi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak, narasumber, moderator, teman-teman tim kreatif di forum dan seminar ya, terutama Mbak Puri, Mbak Asia yang tidak pernah lelah untuk terus mendorong kegiatan ini bisa berjalan setiap 2 minggunya. Salam hormat buat teman-teman pelaku pengadaan setanah air yang sudah hadir. Jadi sebagai akhir kata, salam sejahtera saya sampaikan. Ya,
acara Komada hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Warahmatullahi Selamat berakhir pekan. wabarakatuh. Izin ya, Mas Dewa. Siap. Terima kasih Izin, kepada Liv. Pak Dewa Maya atas penutup acara Kompas pengadaan kali ini. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, izinkan saya memberikan beberapa informasi bahwa IAPI akan menyelenggarakan Indonesia Procurement Forum and Expo 2023 bersamaan dengan Rakornas PBJ LKPP pada tanggal 7 sampai dengan 8 November 2023. Bisa ditampilkan, Mbak Ayu? Baik. Selanjutnya, Kompas pengadaan ke-14 akan hadir pada tanggal 28 Oktober 2023, tentunya dengan tema yang juga menarik mengenai penerapan PDN TKDN pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, Bapak Ibu yang belum menjadi anggota IAPI dapat mendaftarkan diri di website berikut. Link terlampir di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu anggota IAPI dimohon untuk segera melakukan profiling anggota. Video tutorialnya dapat disaksikan di akun YouTube DPP IAPI. Selanjutnya, untuk informasi seputar pelatihan yang diselenggarakan LPPBJ DPP IAPI, Bapak Ibu bisa akses di kolom event pada website IAPI atau melalui Instagram di lppbj.dpp_IAPI. Dan sebagai tambahan informasi, selanjutnya, setiap event Kompas pengadaan dapat disaksikan kembali pada channel YouTube dpp.iappi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Tidak terasa kita telah berada di akhir acara. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada Kompas pengadaan ke-13 ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon undur diri. Sampai jumpa di Komada selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Cinli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, selaku Kepala LKPP Republik Indonesia, saya mengajak panjenengan sekalian untuk bisa terlibat aktif, yaitu untuk kegiatan Indonesia Procurement Forum dan Expo yang akan diadakan tanggal 7 sampai dengan 8 November 2023 di Bidakara Hotel Jakarta. Acara ini tentu saja sangat menarik karena juga akan digabungkan dengan rapat koordinasi nasional pengadaan barang jasa publik yang diadakan oleh LKPP. Di situ nanti akan ketemu para pelaku pengadaan, penyedia jasa, juga akan ada stand booth yang semuanya bisa berdiskusi bagaimana kemudian proses pengadaan barang jasa yang ada di bangsa kita ini bisa berjalan dengan baik, transparan, efektif, kemudian cepat
dan juga yang tidak kalah penting mengikuti petunjuk daripada Pak Presiden. Proses pengadaan itu melibatkan produk dalam negeri semakin meningkat dan juga keterlibatan UMKK, usaha mikro, kecil, dan koperasi yang juga terlibat semakin banyak. Ayo ikutin, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk semua elemen yang ada di dalam proses pengadaan, secara khusus lagi untuk bangsa negara yang kita cintai dan kita banggakan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.